Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratih Sinta Devi, asal sekolah UPT SD Negeri Jugo 2, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar. Mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, tanggal 14 Agustus 2023, saya akan menampilkan video pembelajaran kelas 4 mata pelajaran Bahasa Indonesia tentang teks narasi. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan yaitu menggunakan model problem based learning. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Nah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita akan berdoa dulu supaya ilmu kita bermanfaat. Setelah itu nanti Pancasila. Coba sekarang ketua kelasnya memimpin berdoa dulu. Persiapan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni rahmah waj'alni min ibadikas sholihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Coba sekarang waktunya Pancasila dulu. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan dimulai demi kehormatan ibu ayah dan sekolah kami berjalan dan bersikap sosial. Nah, bagus. Sekarang waktunya absen dulu ya. Rujaina, Randi, Hendra, Davina, Vano, Riva, Syifa. Alhamdulillah semuanya hadir semua ya, masuk semuanya. Saatnya kita menyanyikan lagu Tanah Airku. Coba siapa yang hafal lagu Tanah Airku? Nah, bagus. Sekarang saya tampilkan videonya lagu Tanah Airku ya. Ayo bersama-sama menyanyikan lagu Tanah Airku. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, kau ku hargai. Nah, tepuk tangan. Terima kasih anak-anak sudah hafal semua ya. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis paragraf. Coba kalian sebutkan apa saja jenis-jenis paragraf. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu Jaina. Apa yang kalian rasakan setelah menyanyikan lagu Tanah Airku tadi? Nah, coba kalian sebutkan contoh keindahan alam yang ada di Indonesia. Siapa yang bisa? Ya? Iya.
iya, dan masih banyak lagi ya. Pernahkah kalian pergi ke tempat liburan seperti pantai, gunung? Pernah? Pernah. Kalau pernah, coba Bu Guru pengen tahu siapa yang pernah liburan ke pantai atau ke pegunungan atau ke laut ya. Coba Hendra maju ke depan untuk bercerita tentang pengalamannya. Yang lain menyimak ya. Ini foto saya saat liburan ke Pantai Seri. Saya liburan ke sana bersama keluarga dan saya senang sekali berenang bersama adik saya. Nah, tepuk tangan untuk Hendra. Nah, coba siapa lagi yang berani tampil ke depan? Oke, Davina, coba maju ke depan. Saya libur sekolah, saya pergi jalan-jalan ke kebun saya. Di sana saya senang sekali. Di sana banyak tempat foto-foto dan pemandangannya indah. Nah, coba beri tepuk tangan untuk Davina. Nah, Davina dan Hendra sudah pernah liburan ya. Yang lain juga pasti sudah pernah liburan ya. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang memahami isi teks narasi berkaitan dengan hal-hal yang dihadapi oleh tokoh cerita. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui video legenda Gunung Kelot, peserta didik mampu mengidentifikasi tokoh, sifat tokoh, dan pesan cerita narasi dengan benar ya. Manfaat pembelajaran ini diantaranya dapat memberikan gambaran kejadian dan situasi pada zaman dahulu ya. Sekarang kita lakukan ice breaking. Salam PPK dulu. Coba sekarang semuanya berdiri biar semangat ya. Nah, salam PPK. Cerdas, tepuk tangan. Nah, silakan duduk kembali. Berdasarkan cerita yang anak-anak tadi ceritakan ya, ada perbedaan pandangan dalam menjelaskan. Artinya kalian masih belum memahami isi teks narasi ya. Nah, di sini mari kita melakukan diskusi untuk memecahkan permasalahan terkait tokoh, sifat tokoh, dan amanat dalam sebuah cerita. Di sini Bu Devi punya sebuah video tentang asal usul legenda Gunung Kelot. Coba kalian amati ya, semuanya melihat videonya. Kalian tahu bagaimana asal usul legenda Gunung Kelot. Legenda Gunung Kelot. Kisah dari Provinsi Jawa Timur. Nah, tadi kalian sudah melihat dan mendengarkan ya tentang apa? Tentang legenda apa? Legenda asal usul Gunung Kelot. Berarti sudah jelas ya asal usul Gunung Kelot itu ceritanya bagaimana? Sudah jelas ya. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok ya, menjadi dua kelompok. Untuk kelompok satu, kelompoknya Randi, kelompok dua, kelompoknya siapa? Dava ya. Oke, kelompok satu, Ibu tulis dulu namanya. Nanti duduknya sesuai kelompok ya. Nomor satu, kelompok satu Randi, ketua kelompoknya. Terus Ruja, Ina ya. Nomor tiga Davin. Nomor 4 Siva. Nomor 5 Nabila. Nah, berarti kelompok 2 siapa? Kelompok 2 yang pertama yaitu Dava ya. Yang kedua siapa? Riva ya. Yang ketiga Hendra. Yang keempat siapa? Davina. Yang termasuk kelompok ini siapa ini? Vano. Oke, berarti ini Vano ya. Coba sekarang duduk sesuai dengan kelompoknya. Duduk sesuai dengan kelompoknya. Sudah sesuai kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2. Nah, di sini guru
di LKPD yang Ibu bagi ini ya, kalian mengerjakan secara bersama-sama. Ada kesepakatannya ya. Yang pertama, mengisi identitas kelompok di dalam LKPD. Yang kedua, membaca petunjuk di LKPD. Yang ketiga, mendiskusikan tokoh cerita, peran tokoh, amanah dalam cerita, dan setelah itu mempresentasikannya. Ini saya bagi dulu, nanti didiskusikan bersama-sama dengan temannya ya. Sambil bisa dilihat lagi ceritanya di situ ya. Coba ditulis dulu identitasnya. Tulis identitasnya dulu. Ya, identitasnya siswa. Namanya siapa? Ditulis dulu. Nah, sudah dibuka LKPD-nya. Ditulis dulu ya. Mengisi identitas dulu. Setelah itu membaca petunjuk di LKPD. Petunjuknya apa? Dibaca dulu. Sudah semua sudah ditulis nama kelompoknya. Nah, coba ditulis dulu. Nama kelompoknya ditulis dulu. Ya. Nah, sekarang coba kalian buka itu soalnya di LKPD. Dari nomor 1 ya, kalian didiskusikan bersama kelompoknya untuk mencari solusi pemecahan masalahnya ya. Nah, coba siapa yang belum paham tentang caranya memecahkan LKPD? Fungsinya, perintahnya sudah jelas semua cara mengerjakan? Sudah? Sudah jelas? Kelompok 2 sudah jelas? Sudah, oke. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya untuk memecahkan masalah ya. Mengidentifikasi pesan yang disampaikan dalam sebuah cerita. Nah, dikerjakan secara berkelompok untuk memecahkan sebuah masalah. Mengidentifikasi ceritanya, ini tadi kan sudah melihat video. Di situ juga ada, di buku juga ada ceritanya asal usul gunung. Kerjakan bersama-sama untuk memecahkan sebuah masalah tadi. Diskusikan tokoh cerita, peran tokoh, amanah dalam cerita. Nanti setelah itu perwakilan dari setiap kelompok untuk presentasi ke depan. Diskusi bersama. Semuanya ikut mengerjakan biar mengetahui. Mungkin ada yang ditanyakan? Sudah jelas semua? Jelas? Bapak juga ikut mengerjakan. Diskusi dengan temannya sama-sama. Nanti perwakilan dari kelompok 1 yang presentasi siapa? Tadi. Yang dari kelompok 2 siapa yang presentasi? Ya, Bapak. Oke. Filmnya yang bagus, Indra. Ya, diskusi semua harus diskusi. Kerjakan bersama teman-temannya. Ya, baca hasil diskusinya, baca hasil pekerjaan ini. Sudah selesai kelompok ini? Belum? Kelompok 2 sudah diselesaikan. Ayo, kelompok 1 sudah sampai nomor 5. Kelompok 2 nomor berapa? Ayo. Ya, belum kelompok 2 belum selesai. Ayo, sudah selesai. Yang kelompok 2 sekarang nomor berapa? Ayo, waktunya sudah sedikit lagi. Ya, selesai semua? Kelompok 2 sudah selesai? Belum. Kurang berapa nomor? Kurang berapa? Sudah? Oke. Sekarang kelompok 1 dulu mempresentasikan hasil pekerjaannya dengan teman-temannya tadi ya, KPD-nya tadi ya. Silakan Nadi. Yang kelompok lain mengamati ya jawabannya.
Raja bernama Prabu Brawijaya, putri bernama Dyah Ayu Karini, dan Lembu Suro. 2. Di mana tempat dalam cerita tersebut? Kerajaan Majapahit atau Gunung Kidul? 3. Bagaimana 3 tokoh dalam cerita tersebut? Raja tugas dalam mengambil keputusan atau sayang kepada anaknya. 4. Apa pesan dari cerita tersebut? Apabila sudah berjanji harus ditepati. Nomor 5. Berdasarkan pesan amanat dari cerita asal-usul Gunung Kidul tersebut, berikan contoh-contoh perilaku atau Ya, yuk. datang menemui undangan dengan sebuah Nah, ya sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang perwakilan dari kelompok 2 siapa? Perwakilan dari kelompok 2. Siapa saja tokoh yang berperan dalam cerita tersebut? Prabu Jaya, Dyah Ayu, Karini, dan Lembu Suro. Di mana tempat dalam cerita tersebut? Gunung Kidul, Kerajaan Majapahit. Bagaimana sikap cerita tersebut? Mendapat apa pesan amanat dari cerita tersebut? Tidak menempati janji. Mendengar berdasarkan pesan amanat dari cerita asal-usul Gunung Kidul tersebut, tuliskan kata-kata perilaku atau tindakan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan pesan yang disampaikan dalam cerita tersebut. Tidak adil. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, untuk kelompok 1 dan 2 sudah presentasi ya. Sekarang guru akan mengevaluasi hasil kerja kelompok kalian dan menemukan pesan dalam cerita tadi, cerita narasi tadi ya. Tadi kalian sudah mengerjakan ya LKPD, sudah mendengar video ya. Mungkin dari hasilnya tadi kelompok 1 dan kelompok 2 ada jawaban yang tidak sama ya. Kelompok 1 dan kelompok 2 ada jawaban yang tidak sama. Nah, di sini pesannya apa dari teks narasi tersebut? Pesannya apa? Ada pesan apa? Tadi yang sudah kalian kerjakan tadi. Pesannya apa? Tentang apa? Apa? Apabila sudah berjanji itu harus ditepati. Nah, kalau sudah berjanji itu harus ditepati ya. Terus ada lagi apa? Yang pesannya dari cerita tadi. Ada yang tahu? Apa? Harus apa? Harus adil dan bertanggung jawab ya. Nah, Lembu Suro tadi sudah memenangkan apa? Sayembara. Tapi ternyata putrinya apa? Tidak mau dengan Lembu Suro itu ya. Terus dari pelajaran hari ini mungkin ada yang kalian belum memahami, ada yang belum paham, atau kalian sudah memahami tentang cerita tadi dari mulai awal sampai akhir. Sudah paham semua apa belum? Sudah. Ada yang belum dipahami? Ada yang belum dipahami? Sudah paham semua? Nah, kita mencoba menganalisis ya dari unsur-unsur cerita yang didiskusikan tadi ya. Kita padukan jawaban-jawabannya tadi, teman-teman yang satu dengan temannya yang lainnya. Nomor 1 tadi jawabannya apa?
Nomor 1 tadi jawabannya apa untuk kelompok 1 dan kelompok 2? Raja bernama Prabu Brawijaya. Setelah itu putri bernama Dyah Ayu Puspa Rini. Terus Lembu Suro. Yang nomor 2 tempatnya di mana? Kerajaan Majapahit sama Gunung Kelut. Yang nomor 3 watak ya. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan apa nomor 3? Yang ditanyakan pertanyaannya apa? Sikap tokoh dalam cerita tersebut. Ya, sikapnya raja bagaimana toh? Tegas, menyayangi putrinya ya. Terus kalau Lembu Suro gigih dalam melakukan suatu hal. Kalau putrinya sifatnya bagaimana? Patuh dan penuntut. Nomor 4. Apa soalnya nomor 4 tadi? Ya, pesannya apa? Apabila sudah berjanji harus ditepati. Nomor 5. Soalnya apa? Berdasarkan pesan amanat dari cerita asal-usul Gunung Kelut tersebut, tuliskan contoh-contoh perilaku atau tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari sebaiknya kalau berjanji itu harus ditepati ya. Sudah semua ya ini. Nah, sekarang kita melakukan penguatan dulu tentang materi tadi, tentang unsur intrinsik. Di sini Bu Devi punya lagu unsur intrinsik ya. Lagunya dari mengubah lagu balonku. Sekarang semua dilihat di sini lagunya unsur intrinsik ya. Nah, di sini ada lagu balonku yang diubah syairnya ya. Unsur intrinsik ya. Unsur-unsur cerita, unsur intrinsik namanya. Tema, ide, tokoh pelaku, watak, sifat, amanat, pesan, latar tempat dan suasana, alur jalannya cerita. Itu semua unsur cerita, unsur intrinsik namanya. Sekarang coba 1, 2, 3. Unsur-unsur cerita, unsur Intrinsik namanya. Tema, ide, tokoh pelaku, watak, sifat, amanat, pesan, latar tempat dan suasana, alur jalannya cerita. Itu semua unsur cerita, unsur intrinsik namanya. Jadi di dalam unsur intrinsik cerita fiksi terdiri atas tema, tokoh, watak, amanat, latar, dan alur ya. Tema itu berkaitan dengan isi cerita. Kalau tokoh adalah apa? Pelaku ya. Watak adalah sifat. Sedangkan amanat merupakan pesan yang terkandung dalam cerita. Ya, coba dilihat di sini. Terlihat di situ ada teks narasi ya. Pengertiannya teks narasi coba dibaca sendiri. Salah satu membaca coba, Rifa. Teks narasi adalah satu karangan cerita yang adalah suatu karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa kejadian dan disusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktunya. Teks narasi memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai sebuah cerita baik fiksi maupun non-fiksi. Nah, sekarang yang ketiga, ciri-cirinya, ciri-ciri teks narasi. Coba Davin. Buat secara kronologis sesuai
tertentu yang menggunakan gaya bahasa naratif. Ya. Terdapat konflik yang membuat narasi lebih baik, memiliki unsur pembentuk berupa lama, berupa tema, latar, alur, mempunyai tokoh dan pewawasan yang Jelas. Sekarang unsur-unsur cerita intrinsik. Tadi ada apa saja di situ? Tokoh, ya, latar. Nah, sekarang jenis tokoh ya, berdasarkan peranan dalam cerita. Tokoh utama itu apa? Ada lagi tokoh figuran, apa? Nah, yang terakhir yaitu jenis tokohnya ada sifatnya tokoh ya. Ada protagonis, antagonis, tritagonis. Protagonis adalah apa? Memiliki baik, antagonis. Sedangkan tritagonis Nah, dari sini kalian sudah memahami tadi ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan soal evaluasi. Kalau soal evaluasi ini dikerjakan sendiri-sendiri ya. Kalau tadi KPD dikerjakan kelompok, sekarang soal evaluasi ini dikerjakan sendiri-sendiri. Oke. Coba. Tulis namanya dulu ya. Nama, nomor absen. KPD-nya tadi saya ambil ya. Ada yang sudah selesai untuk soal evaluasi? Yang belum selesai coba katakan. Nah, coba selesaikan waktunya 1 menit lagi ya. Yang sudah selesai mana? Coba ya. Ada lagi. Nah, kumpulkan yang sudah selesai. Ya, oke. Ada lagi. Baca. Oke, ini. Lagi nak? Ya. Oke. Sudah selesai ya. Kelompok 1 sudah selesai semua. Sekarang giliran kelompok ini yang belum selesai coba. Yang belum selesai. Sudah ya? Sudah selesai ya? Sudah ya? Sudah selesai semua? Sudah, Pano sudah? Oke, dapat sudah? Coba saya cek dulu jawabannya ya di sini. Nah, alhamdulillah semuanya sudah selesai mengerjakan soal evaluasi ya. Semuanya sudah selesai mengerjakan soal evaluasi. Sekarang Ibu akan mengadakan refleksi ya untuk pelajaran hari ini. Mungkin ada kesulitan dalam pelajaran hari ini. Ada kesulitan apa tidak? Tidak. Menurut kalian, apakah ada yang menyenangkan dalam pelajaran hari ini? Ada. Apa saja yang menyenangkan untuk kalian? Apa? Ayo. dapat bekerjasama dengan Teman. Oke, pintar. Apa lagi? Terus apa lagi? Bisa apa? Melalui video, melalui cerita dalam buku ya. Terus apa lagi? Apa? Bisa? bertemu dengan teman-teman. Dia bekerja sama dan mengetahui materi hari ini dengan baik ya. Coba sekarang Bu Guru akan memberikan reward bagi kelompok yang bersungguh-sungguh diskusi
dengan temannya bekerja sama, memecahkan masalah bersama. Di sini untuk kelompok siapa? Kelompoknya siapa? Randi, ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1 karena dia sudah melakukan diskusi dengan temannya. Mendapatkan 1 bintang ya untuk kelompok 1. Nah, sekarang Bu Devi pengen memberikan reward kepada anak yang aktif dalam pembelajaran hari ini, yaitu Lujaina dari kelompok berapa? 1 dapat reward ya, dapat bintang dari Bu Guru ya. Nah, Lujaina. Terus ada lagi 1 anak yang paling rajin di kelas ini saat pelajaran, siapa? Yaitu untuk kelompok 2, yaitu Davina. Tepuk tangan untuk Davina. Sudah. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, sudah mengerjakan evaluasi, sudah melakukan refleksi ya, sudah mendapatkan reward untuk pelajaran di rumah. Silakan kalian pelajari lagi materi hari ini dengan belajar mengidentifikasi unsur intrinsik cerita rakyat ya. Nah, dari pelajaran hari ini kita dapat petik ya. Memetik pelajaran yaitu kalau berjanji harus ditepati, harus bersikap adil, tidak boleh mengingkari janji, dan anak-anak juga harus selalu semangat dalam belajar, semangat dalam mencari tahu apa itu pengertian teks narasi, unsur intrinsik itu ya. Untuk pelajaran hari ini Ibu akhiri, nanti anak-anak bisa istirahat ya. Sekarang kita berdoa dulu. Silakan berdoa mulai. Arinal haqqa Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Kalian nanti di rumah mempelajari pelajaran hari ini lagi ya. Diulangi lagi ya. Nah, Ibu akhiri pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.